Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 13 CGP Rekognisi Angkatan 10. Saya bersama kedua rekan saya, Pak Sigit dan Pak Fauzan, di mana Pak Sigit bertindak selaku coach dan Pak Fauzan bertindak selaku coachi, sedangkan saya, Sri Liani, bertindak sebagai pengamat. Kepada Pak Sigit dan Pak Fauzan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini, Pak Budi? Sehat? Alhamdulillah Bapak, baik-baik. Oh iya. Hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama ya. Nah, kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Oh, nggak apa-apa Bapak, silakan. Kebetulan hari ini saya longgar Bapak. Monggo, silakan Bapak. Baik, Nak Budi. Kita ngobrol aja ya, soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Oke, siap. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan, kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya, Nak Budi? Oke, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Sebenarnya gini Bapak, saya juga pengen ngobrol dengan Bapak, tapi ada sedikit rasa malu Bapak. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Bapak, makanya saya ingin mengobrolkan ini Bapak. Oh gitu ya, Nak ya. Jadi apa ya yang perlu Bapak bantu dan apa yang ingin kamu inginkan setelah ngobrol kali ini ya? Oke, sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi Bapak dari masalah yang saya alami selama ini. Solusi dari Bapak. Nah, terus ada lagi yang lain? Ini Bapak, masalah saya itu Ya. kan kalau di kelas itu tidak nyaman Bapak. Sepertinya saya tidak cocok dengan komunitas di kelas saya. Kira-kira apa ya yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Sebenarnya saya juga nggak tahu Bapak kenapa kok saya seperti ini. Mungkin juga ini karena sikap saya atau mungkin karena di diri saya ada yang kurang pas dengan teman-teman di komunitas di kelas saya Bapak. Oh gitu. Nah, coba sih diceritakan kenapa sih kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Oke, sebenarnya gini Bapak. Kebetulan kan saya mau bergabung dengan mereka kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Namun setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri Bapak. Sementara anggota yang lain itu hanya ngobrol, hanya main. Jadi saya nggak enak, masa mau kerja kelompok kok hanya saya yang mengerjakan. Makanya saya merasa kurang nyaman dengan hal yang seperti itu. Nah, terus selama ini kira-kira apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri gitu? Nah, sebenarnya ketika kita kerja kelompok, saya sering mengajak teman-teman untuk ayo toh bekerja bareng karena ini kan tugas bersama, ini pekerjaan bersama. Saya juga beri tahu teman, ayo bareng agar saya tidak mengerjakan sendiri. Tapi teman-teman ya gitu Bapak responnya. Oh gitu. Ini Nak Budi ya, kalau boleh coba bisa disimpulkan nggak kenapa sih kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena kan setiap kerja kelompok itu kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan? Betul Bapak, setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oh gitu. Nah, oke, sekarang kamu sudah tahu kan masalahnya. Ada lagi nggak yang lain? Sepertinya nggak ada Bapak. Sebenarnya teman-teman saya di kelas baik, sopan, kemudian rasa kekeluargaannya juga kuat. Mereka pikir saya mampu ya Pak. Mungkin karena saya yang terlalu egois, jadi saya kerjakan semua. Nah itu dia, mereka menganggap kamu itu pintar,
Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung Bapak, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Gitu ya. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, kira-kira nih hal mana yang menjadi prioritas pertama nantinya? Terima kasih Bapak. Yang pertama mungkin saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya yang seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Dan ketiga, mungkin yang bisa saya lakukan harus bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja tidak menyendiri lagi Bapak. Oh begitu, keren sekali. Bapak bangga sih sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang lain nggak yang akan kamu lakukan? Oke, makasih Bapak. Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu Bapak. Gitu ya. Nah, ini yang Bapak suka dari kamu. Bisa menjelaskan lagi ke Bapak lebih jauh lagi kira-kira? Iya Bapak, saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apakah itu yang dimaksud dengan istilah tutorial sebaya gitu? Benar Bapak, yang saya maksud itu Pak, tutorial sebaya. Adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Ya Pak, saya akan melakukan itu Pak. Nah, hebat sekali nih kamu Budi. Dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan nih kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Oke, Bapak. Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika bekerja kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Bapak sebutkan. Oh gitu. Nah, ini saya akan bergabung dengan teman sebaya, begitu ya. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini ya? Ya, terima kasih Bapak. Selepas dari sini, insya Allah saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan. Oh gitu. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Terima kasih Bapak. Saya akan meminta teman-teman, salah satunya ketua kelas saya yaitu Anto untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini Bapak. Ini baru hebat, kamu pasti bisa. Oh iya Budi, kayaknya bel sudah berbunyi ya. Jadi silakan dah, kamu bisa masuk. Bagaimana perasaanmu kali ini setelah kita ngobrol ini? Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kesempatannya ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Saya sangat senang ngobrol dengan Bapak. Permasalahan saya di awal akhirnya bisa menemukan solusi. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Silakan kamu masuk kelas ya. Iya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, untuk kali ini saya dan kelompok saya kelas rekognisi A10 kelas 13 akan membuat rekaman terkait video coaching untuk yang sesi ini nanti. Yang bertindak sebagai coachnya nanti Bu Sri Juliani, kemudian yang berlaku sebagai coachingnya nanti Pak Fauzan, dan saya sendiri sebagai pengamat. Monggo Bu Sri dan Pak Fauzan untuk kegiatan coachingnya bisa dimulai. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Yuli. Bisa mengganggu waktu Bu Yuli? Nggih Pak, monggo Pak Fauzan. Terima kasih Bu Yuli. Jadi begini Ibu, seperti yang telah saya sampaikan kemarin ya,
ditelepon, kan saya nelpon Ibu tuh kemarin kalau saya ingin bercerita kepada Bu Yuli. Gimana Monggo Ibu? Pak Fauzan. Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ini gini Bu ya, jadi kemarin saya dipanggil dan mendapat teguran tuh dari kepala sekolah Bu. Kenapa, Pak? Ya itu Bu, ini berdasarkan informasi kepala sekolah, pengawas yang melakukan supervisi itu melaporkan Bu bahwa beliau keberatan jika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks gitu. Oh, kapan Bapak disupervisi oleh pengawas, Pak? Kemarin Bu, saat jam pertama. Bagaimana kronologinya, Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih jauh. Iya Bu, jadi gini Bu ya. Jadi waktu itu pengawas melakukan supervisi pada saya Bu. Dan saat mengajar seperti biasa, ya saya tidak menggunakan buku teks gitu. Tetapi saya memanfaatkan sumber-sumber lain gitu Bu. Selesai mengajar, pengawas tersebut memanggil saya dan menanyakan alasan saya tidak menggunakan buku teks gitu. Terus saya sampaikan saja kepada pengawas kalau memang saya terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks, tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Tapi pengawas tampaknya tersinggung tuh Bu, hingga melaporkan kejadian ini pada kepala sekolah. Oh, Pak Fauzan memangnya terbiasa mengajar tanpa menggunakan. Iya Bu, saya memang ini tidak pernah menggunakan buku teks saat mengajar. Saya punya kebiasaan gitu ya, saya lebih sering memanfaatkan sumber lain, tapi yang tetap mengacu pada kurikulum. Begitu Bu. Sumber lain itu contohnya apa, Pak? Yaitu Bu, seperti menggunakan media pembelajaran atau lingkungan sekitar yang saya gunakan untuk pembelajaran saya. Jika Pak Fauzan menggunakan sumber lain seperti penggunaan media pembelajaran atau lingkungan sekitar, bagaimana Pak Fauzan memberikan petunjuk pada murid tentang penggunaan media tersebut atau lingkungan sekitar yang akan digunakan? Nah itu Bu, biasanya sih saya hanya menyampaikan secara lisan kepada murid, begitu Bu. Apakah Bapak yakin dengan menyampaikan secara lisan, murid akan mudah memahami, Pak? Nah itu Bu, kadang saya menemukan itu ya masalah ya. Jadi untuk murid yang daya ingatnya tinggi, biasanya dengan mudah mereka mengingat dan memahami petunjuk yang telah saya sampaikan. Tetapi untuk murid yang kurang mampu, nah itu biasanya sering bertanya kepada murid yang mampu tadi Bu, itu biasanya seperti itu. Artinya, tidak semua murid mudah memahami petunjuk yang Pak Fauzan sampaikan secara lisan. Apa seperti itu, Benar Pak? Bu. Iya, benar Ibu. Jadi tidak semua murid mengingat dan memahami petunjuk yang telah saya sampaikan, begitu. Kalau menurut Pak Fauzan, kira-kira apa penyebab tidak semua murid mampu memahami petunjuk yang Pak Fauzan sampaikan tadi? Kalau menurut saya sih mungkin karena ingatan setiap murid itu berbeda, Bu. Benar sekali Pak Fauzan, setiap murid itu memiliki daya ingat yang berbeda. Menurut Iya, Bapak, langkah yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan murid yang daya ingatnya kurang, kira-kira bagaimana Pak? menurut pemikiran saya sih, Bu, ya, untuk memenuhi kebutuhan murid yang memiliki daya ingat kurang, itu saya akan memberikan catatan atau rangkuman yang ada di buku teks, Bu, sehingga murid bisa membacanya berulang-ulang. Itu sih menurut saya, Bu. Iya, langkah Pak Fauzan ini luar biasa. Jadi nanti selain menggunakan sumber belajar yang Pak Fauzan sampaikan seperti media pembelajaran atau lingkungan sekitar, Pak Fauzan juga perlu menggunakan buku teks sebagai penunjang Bapak dalam kegiatan mengajar. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Jadi terima kasih ya, Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita
tentang permasalahan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Sama-sama Pak Fauzan. Semangat nih Pak untuk selalu memberikan yang terbaik untuk murid. Jangan lupa murid, murid, dan murid. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ini nampaknya sudah ada pergantian jam, Bu. Jadi saya harus ngajar sekarang. Sekali lagi terima kasih, Bu Yuli. Baik, terima kasih kembali Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 2 TGP Rekognisi untuk angkatan 10 kelas 13 pada kesempatan kali ini akan melakukan praktik coaching yang dalam hal ini akan dilakukan untuk kasus yang kedua, di mana nanti yang akan menjadi coach adalah Bapak Sigit Diswo Prasetyo dan sebagai coachnya adalah Bu Sri Yuliani dan saya sendiri sebagai pengamat Fauzanul Hakim. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Sigit dan Ibu Sri Yuliani untuk melakukan praktik coaching untuk kasus yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nak Anggun, selamat pagi. Selamat pagi Anggun. Nampaknya terpental. Kayaknya Bu Sri terpental. Pagi Nak Anggun. Selamat pagi Pak. Dari mana saja ini dipanggil kok nggak muncul-muncul. Sinyalnya barusan harus Siap. berperang dulu. Gimana ternyata, kabarnya Pak. hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik, sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Gini Nak Anggun, kemarin Nak Anggun menghubungi Bapak kalau hari ini ingin berdiskusi ya. Nggih, Pak. Nggih, ada apa Nak? Ingin Anggun diskusikan apa hari ini? Ini Pak, saya punya masalah. Masalah saya itu, saya tidak suka kalau harus mengerjakan tugas secara berkelompok. Oh, tentang itu. Oke, kita akan ngobrol dan diskusi. Sebelumnya kita mulai diskusi, kira-kira apa yang ingin Nak Anggun dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin cerita masalah saya pada Bapak dan menemukan solusi supaya saya tidak dikucilkan teman-teman, Pak. Karena Terus situasi apa yang Nak Anggun rasakan saat ini? saya merasa bahwa teman-teman menjauh, Pak, dari saya. Saya ingin teman-teman itu bersikap biasa dan berteman dengan saya seperti itu. Akhirnya saya kan menjadi tidak nyaman, Pak, di kelas. Oh gitu. Menurut kamu, mengapa teman-teman kamu bersikap seperti itu? Tahu nggak alasannya? Karena setiap ada tugas kelompok, saya itu lebih memilih mengerjakan sendiri, Pak. Saya memang orangnya tidak suka bekerja dengan teman-teman. Saat mengerjakan tugas, saya tidak cocok dengan teman-teman, Pak. Saya merasa kerjakan sendiri, begitu, Pak. Itu masalahnya. Apa yang membuat kamu merasa tidak cocok dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas kelompok? Mereka biasanya ramai, Pak. Suka bercanda, dan saya menjadi terganggu. Tidak fokus gitu untuk mengerjakan tugas. Akhirnya malah tidak selesai-selesai tugasnya nanti, Pak. Oh, itu yang menyebabkan kamu tidak nyaman. Teman-teman kamu ramai, kamu sulit untuk berkonsentrasi. Pada saat hal itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Saya biasanya langsung gitu. Akhirnya saya diam dan mengerjakan tugasnya sendiri.
Saya biasanya menyendiri begitu, Pak. Langsung saya kerjakan saja tugasnya. Oh gitu. Bagaimana reaksi temanmu ketika kamu seperti itu? Ketika kamu mengerjakan sendiri, temanmu terus seperti apa reaksinya? Mereka tetap saja rame, Pak. Dan mereka berkali-kali terjadi seperti itu. Akhirnya saya sudah menjauh, Pak. Dan saya tidak mau bekerja kelompok dengan mereka lagi. Hmm. Bagaimana sikap kamu ketika teman-teman kamu mulai menjauh kamu? Ya, saya diam saja, Pak. Tapi lama-lama saya menjadi tidak nyaman dan tidak punya teman. Oh gitu, ya otomatis. Okay. Anggun, sebenarnya sudah tahu yang penyebab teman kamu menjauhi. Karena kamu tidak bekerja dalam kelompok gara-gara mereka ramai. Nah, melihat situasi seperti ini, kira-kira hal apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika kamu tidak bisa konsentrasi karena teman kamu ramai? Seharusnya saya menegur mereka, Pak, dan mengingatkan mereka supaya tidak ramai lagi. Benar, itu harusnya. Tapi mengapa hal itu tidak kamu lakukan? Karena saya jengkel, Pak. Saya jengkel duluan kemarin. Cara dengan mereka, kalau nanti mereka malah marah sama saya. Oh, jadi kamu takut mereka marah. Kira-kira ada hal lain yang bisa kamu lakukan nggak supaya mereka tidak marah kalau kamu ingatkan? Mungkin saya mengingatkannya dengan baik-baik ya, Pak. Dan tidak dengan perasaan yang jengkel begitu. Iya, betul itu Anggun. Itu bisa kamu lakukan dan siapa tahu teman-temanmu menjadi tidak ramai. Tapi saya sudah terlanjur jengkel duluan, Pak. Sehingga saya takut emosi waktu mengingatkan mereka. Bagaimana itu, Pak? Oke, kalau kamu khawatir emosi saat mengingatkan, kira-kira ada tindakan lain yang bisa kamu lakukan untuk mengingatkan mereka apa tidak? Apa ya? Mungkin apa bisa, Pak, ya, saya minta bantuan Bapak Ibu guru yang ada pada saat itu, Pak? Mungkin saja. Betul sekali. Solusi yang kamu pikirkan, kamu boleh meminta bantuan kepada Bapak Ibu, guru yang lain yang sedang mengajar pada saat itu. Itu salah satu yang bisa kamu lakukan. Oh, iya iya, iya, Pak. Kenapa tidak terpikirkan ya, Pak, sebelumnya? Oke, Anggun ini kan sudah tahu solusinya. Kira-kira langkahnya yang akan kamu lakukan supaya tidak kamu bisa kerjakan dalam kelompok dan teman-teman tidak lagi menjauhi kamu apa saja? Jika nanti ada tugas kelompok, lalu jika teman-teman saya ramai, saya akan mencoba untuk mengingatkannya. Dan jika ternyata saya belum punya keberanian untuk mengingatkan mereka secara langsung, maka saya akan meminta bantuan Bapak Ibu guru untuk memberikan pengertian pada kelompok saya. Hebat sekali Anggun, luar biasa. Kamu sudah bisa menemukan solusi untuk masalah kamu sendiri. Nah, kira-kira kapan hal itu akan kamu mulai lakukan? Segera, Pak. Begitu nanti ada tugas kelompok, saya akan lakukan itu. Baik, supaya rencana kamu bisa terlaksana dengan baik, kira-kira apa yang kamu butuhkan? Saya membutuhkan bantuan dukungan Bapak Ibu guru, Pak, supaya bisa membantu saya memberi pengertian pada teman-teman. Oke, luar biasa Anggun. Semoga rencana Anggun bisa berjalan dengan lancar dan bisa bekerja dalam kelompok serta berteman dengan baik. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Anggun. Semoga kerja kelompoknya bisa berjalan lancar, kamu bisa nyaman nanti di kelas. Monggo, silakan Anggun. Sudah waktunya untuk ganti pelajaran. Monggo, silakan. Baik.
Baik Pak, terima kasih. Nggih, sama-sama Assalamualaikum. Anggun. Nggih.